Halo guys, hari ini aku mau bawa anakku ke rumah sakit ya. Beginilah guys ya, kerja saya ya masak ya, ke pasar ya bawa anak ya guys. Oh guys. Oke guys, hari ini aku harus bawa anakku ke rumah sakit ya. Nah inilah tugas saya ya. Hai. Nah ini keretanya masih pagi, bukan pagi ya, udah jam 12 siang. Ya begini guys kerja saya. Selain masak ke pasar, nanti pulang dari rumah sakit juga harus masih masak, harus memandikan anakku ini. Nah jangan lupa ya guys, like, share, and subscribe. Ini aduh saya nggak pakai jilbab ya guys ya. Oke guys, justru pekerjaan saya ini lebih berat dari menjaga lansia gitu ya. Kalau menjaga lansia mungkin gini ya, jam 9 udah tidur. Kalau saya itu jarang sekali bisa tidur masuk kamar saya sendiri. Berarti istirahat jam 9 itu mimpi bagi saya. Karena saya masuk kamar itu pasti jam 12, jam 11, kadang jam 1. Kenapa? Karena makan malam saya juga harus masak. Kan masak itu nggak mudah, harus mikir juga. Majikan saya nggak mau taunya ngasih duit, dia cuma ngomong saya nggak makan udang, nggak makan daging sapi, gini dok. Jadi pokoknya kamu harus mikir sendiri nanti masak apa. Kalau sup dia yang ngomong, oh saya pengen masak sup ini, dia ngasih gambar, dia nyari di komputer, ini kamu belanja ini dimasak sup. Nah jadi majikan saya itu jarang sekali ngajarin saya masak gitu ya. Jadi saya harus kreatif saya sendiri. Saya juga harus buka YouTube ya, bukan komputer, buka YouTube. Kalau sup Chinese. Jadi saya itu belajar sendiri. Kadang saya lihat di buku-buku itu ya, di perpustakaan. Dulu saya sering ke perpustakaan Hongkong sini ya, maksudnya lihat masakan Chinese gitu ya. Biar kalau saya membeli buku kan eman-eman ya. Ngapain beli buku masak gitu ya, saya belajar otodidak aja. Saya kadang lihat buku di perpustakaan, bikin sup juga kadang saya lihat nenek kakeknya masak gitu ya. Kadang kalau diajak ke rumah kakek neneknya, saya lihat mereka masak apa, saya lirik sambil saya belajar gitu. Nah majikan itu nggak mau tahu, yang penting saya harus masak, dan masakan itu harus enak gitu ya, harus enak. Kalau nggak enak otomatis mereka akan marah, akan komplain. Nah selain itu saya masak juga, nyuapin yang kecil, harus nyuapin. Bahkan yang kecil ini hingga sekarang 17 tahun itu kalau makan buah itu nggak bisa, makanya harus digunting-gunting itu ya. Jadi saya itu harus ekstra tenaganya. Makan jeruk harus digunting-gunting, nggak boleh di jus tapi digunting-gunting. Katanya kalau di jus itu, karena dia 7 tahun baru bisa minum air ya, pakai sedotan. Dulu-dulunya harus disuapin pakai sendok gitu ya. Jadi kalau misalnya makan pisang pun harus dikerok, karena dia mengalami itu nggak bisa ngomong, nggak bisa mengunyah makanan, itu nggak bisa. Dulunya dia sebenarnya diharuskan pakai selang itu, tapi terus ibunya itu ngomong sama dokternya, pokoknya saya nggak mau anak saya makan lewat selang itu, lewat pipa itu nggak mau. Diusahakan bagaimana biar anak saya makan lewat mulut gitu ya. Maksudnya kalau pakai selang itu kan kasihan juga ya, harus nggak bisa makan nasi, nggak bisa makan buah, harus pakai selang. Kan biasanya kalau anak-anak seperti itu makannya itu susu susu vitamin apalah, pokoknya kasihan sekali. Nah ini anak ini dulunya dipaksa terus, maksudnya nggak mau. Majikan saya ngomong pada dokter, nggak mau anak saya ini makan pakai pipa itu, pakai selang. Nah akhirnya perlahan-lahan di training 7 tahun dia baru bisa minum air pakai sedotan ya, 7 tahun. Nah makan pun misalnya makan nasi haruslah yang lembek-lembek, makan sayuran harus dipotong, nggak boleh di jus tapi harus digunting. Itu kan capek sekali ini ya tangan saya ya, tapi mau nggak mau memang saya harus seperti itu gitu ya. Dan ini saya lakukan selama 10 tahun ini, bahkan sampai 12 tahun ini ya guys ya.
Saya mandikan juga harus angkat-angkat, makan menyuapin dia, kalau disuapin itu sampai 1 jam, kadang 2 jam, kadang rewel gitu. Dulu saya juga harus ke rumah sakit bolak-balik. Apa itu sering dulu waktu kecil itu 9 tahun ke bawah itu dia sering sakit panas. Jadi pokoknya itu ini anak luar biasa. Pokoknya aduh, saya sering tidur di rumah sakit. Dulu operasi kakinya juga saya yang nemenin. Jadi selain saya merawat yang kecil, saya juga harus merawat yang besar juga. Maksudnya orang tuanya kan juga kerja. Ya orang tuanya memang ada waktu juga. Tapi kalau masak, saya kan juga ngurusin dari kecil sekarang. Sekarang saja udah SMA, saya agak ringan. Maksudnya cuma ngurusin yang satu. Tapi anak satu ini pun ini ya, aduh, harus tenaga ekstra karena dia berkebutuhan khusus. Selain itu saya juga harus masak, harus bersih-bersih, ya, harus lap-lap, lap jendela, cuci toilet lah, seperti itu. Makanya harus strong. Oke guys, langsung saja welcome back to my channel ya. Kadang saya cerita tentang TKW, kadang juga cerita tentang kisah Nabi ya, pokoknya suka-suka saya. Tapi jangan lupa like, share, and subscribe. Tapi ini 80% isinya tentang TKW ya. Kalau yang 10% kadang saya pijet, kadang liburan, kadang kuliner gitu ya. Gini guys ya, saya itu di sini sudah mau 12 tahun. 12 tahun kok gak kaya-kaya itu kan. Nah, itu perlu dipertanyakan. Gini ya, 12 tahun saya itu menjaga anak dari awalnya. Dari pertama saya datang itu anaknya 4,5 tahun, itu adiknya yang kecil, dan yang gede 5 tahun. Saya jaga 2 anak. Nah, begini guys, ini pekerjaan saya ya. 1000 TKW gak akan pernah bisa ya. Gini ya, namanya jaga anak. Ini anak sekolah ya, 4,5 tahun sama 5 tahun. Nah, pada waktu saya pertama datang itu pasti kagetnya, setiap hari saya harus bangun jam 6 karena di sini jam 7:30 udah pada sekolah. Dan pulangnya jam 3:30. Itu anak SD, anak TK sama ya, sama seperti itu. Nah, otomatis setiap hari saya bangun jam 6, menyiapkan sarapan, menyuruh ganti baju atau kadang bantuin ganti baju, perlengkapan semua untuk anak sekolah gitulah ya. Nah, saya mengantarkan anak sekolah gitu ya, mengantarkan anak sekolah. Nah, setelah anak-anak ini diantar sekolah, saya pulang, saya ke pasar belanja. Saya ke pasarnya 2 hari sekali ya, di sini 2 hari sekali. Karena setiap ke pasar pasti saya harus masak sup gitu ya. Kalau misalnya ini dari Senin itu, dan majikan saya itu sukanya sup yang berat-berat ya. Maksudnya supnya yang direbus 2 jam. Kalau TKI tahu lah ya. Ya ini TKI Hongkong gitu ya. Nah, setiap hari Senin saya juga belanja 2 hari sekali lah pokoknya ya. Habis belanja saya masak sup. Karena masak supnya kan harus 2 jam, sup Chinese gitu ya. Setelah masak sup, saya vacuum cleaner, ngepel, cuci toilet gitu ya. Itu. Nah, terus kalau anak sekolah di sini, anak SD itu nggak jajan ya guys ya, nggak dikasih uang jajan, nggak dikasih saku sekolah itu, uang saku maksudnya. Nah, nanti saya jam 12 atau jam 12 saya masak untuk masakan siang, makan lunch box itu dibawa ke sekolahan. Nah, otomatis saya keluar mengantar makanan sekolah gitu. Makanya mengantar untuk makan siang. Karena sekolahnya dekat ya, untuk sekolahnya dekatnya. Kalau sekolahnya jauh pun tetap kadang anak-anak Hongkong ini nggak suka jajan. Makanya orang tuanya menyuruh irit kalau makan siang kan anak sekolah nggak dikasih uang saku. Jadi makan siang itu kadang emang kadang beli di sekolahan, maksudnya dibelikan ini 1 minggu makanan ini dikasih uang segini, makanya bayar ke sekolahannya. Kalau nggak mau yang beli di sekolahan, masak sendiri diantarkan setiap jam makan siang, kita harus antarkan ke sekolahan. Nah, jam 12 siang pokoknya jam 12:30 itu saya antar. Nah, saya antar makan siang. Nah, kemudian pulang saya kan mengerjakan yang lainnya ya, persiapan untuk makan malam, juga sambil beres-beres rumah gitu ya. Saya jaga anak 2 ini ya guys, anak 2. Nah, jam 3:30 saya jemput yang kecil, makanya ya jemputnya di bawah apartemen. Nah, sedangkan anak-anak yang kecil ini butuh perawatan khusus ya, anak bos saya yang kecil ini.
karena ini anak nggak bisa jalan ya, jadi harus ekstra, saya itu ekstra merawatnya, dari menyuapin, dari mendorong pakai kursi roda. Itu waktu semasa dia masih kecil saya belum ini ya, belum berat sekali. Sekarang kan udah 17 tahun, udah semakin beranjak dewasa kan semakin gede, jadi semakin agak berat memandikan. Saya juga harus angkat junjung gitu ya, angkat-angkat, karena kan nggak bisa berdiri, nggak bisa jalan. Jadi kalau mandi ya harus saya bopong, saya gendong, harus halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke guys, kalau begini ya, ini bicara tentang pekerjaan saya gitu ya. Saya rasa gini ya, untuk sekarang ya, zaman sekarang gitu, setiap TKW itu kalau zaman now gitu ya, pasti akan memilih pekerjaan ya. Nah gini ya, kalau pekerjaan TKW itu kalian harus tahu pokok-pokoknya. Nah, dan ini di Hong Kong ya, ini di Hong Kong, bukan di Taiwan dan juga bukan di Singapura gitu ya. Nah, kalau di Hong Kong ini, di Hong Kong ini kayak menjadi TKW, kayak atau juga menjadi asisten rumah tangga atau PMI ngetrennya, atau BMI lah, intinya sama, intinya TKW gitulah. Menjadi TKW di luar negeri itu nggak sama dengan TKW Indonesia, dengan misalnya jadi ART di Indonesia atau bahkan ART di tempat artis gitu. Nah, kalau di Hong Kong ini itu kita bekerja semua, menyangkut semua, dari mengepel. Kalau misalnya jobnya jaga bayi, ya nggak hanya jaga bayi, kalian harus ngepel, harus masak, ke pasar, bahkan juga ada yang juga sambil ke pasar sambil menggendong bayinya, itu juga ada. Dan emang itu hal yang biasa, menjaga nenek di Hong Kong juga sambil menjaga nenek, juga ke pasar, juga memasak, juga bersih-bersih, juga cuci toilet. Nah itu di luar negeri ya, di luar negeri itu seperti itu, nggak kayak jadi asisten artis. Kalau artis itu kayaknya enak ya, gajinya bahkan enak, itu kayak asistennya Raffi Ahmad itu yang jaga Rafathar, itu gajinya katanya sampai melebihi manajer gitu. Kalau manajer itu berapa sih, sampai mungkin 20 juta atau 25 juta gitu ya, wow gitu ya. Padahal cuma menjaga satu anak gitu, dia nggak mencakup masak, nggak mencakup bersih-bersih, nggak, cuma satu anak. Nah kalau di Hong Kong nggak seperti itu guys, kamu jobnya jaga anak ya, semua tetap ke pasar, tetap memasak, tetap bersih-bersih rumah, tetap setrika, tetap nyuci baju, semua. Nah ini buat misalnya kayak pemula gitu, makanya pemula TKW itu jangan kaget, menjadi TKW itu jangan kaget, karena mereka memilih TKW gitu karena pikirannya mereka udah membayar. Saya sudah membayar, kamu harus kerja dengan baik, bahkan dituntut sempurna, ibaratnya seperti itu ya. Bahkan salah dikit, nggak bisa bahasa pun kamu dianggap goblok gitu ya, dianggap nggak bisa. Namanya cacian, namanya makian itu anggap aja radio rusak gitu, itu kita harus disitulah harus tahan banting. Bangun itu pasti pagi ya, bangun pasti pagi jam 6 minimal gitu ya, atau minimal jam 6 atau setengah 6 gitu harus sudah bangun. Dan kalau tidur itu jam kadang itu jam 12 malam baru tidur, jam 1 malam baru tidur. Itu mau nggak mau kalian harus jangan kaget. Itu kalau di luar negeri seperti itu ya. Bahkan kadang sarapan beli sendiri itu kalau di Hong Kong ya, sarapan itu hanya sekedar kopi, roti. Itu kadang majikan itu pelit, majikan itu kadang nggak mau tahu. Bahkan kadang majikan itu masak babi dan babi nggak keingat TKW-nya makan apa. Oke lah, paling apa sarimi ibu, sarimi itu pun juga kadang beli sendiri, mereka nggak mau tahu. Kadang seperti itu. Tidak semua itu mendapat majikan yang kaya, majikan yang baik. Itu enggak guys, enggak seperti itu. Majikan yang baik mungkin 20% aja, 80% itu derita. Maksudnya bukan derita ya, maksudnya itu ya apa ya, banyak susahnya gitu ya. Kalian jangan mikir manis-manisnya, jangan mikir gajinya jutaan, jangan. Pekerjaannya juga capek, sangat capek guys.
Oke guys, ya tapi semua itu ya ini ya, saya mampu melewati gitu ya, walaupun banyak terjadi apa, saya sering dimarahin, saya ingin dipecat, itu sering guys, sering dulu ya, saya ingin dipecat, saya maksudnya dipulangkan ke Indonesia, yang nggak tahu sampai sekarang itu saya masih bekerja dengan satu majikan ini. Nah sekarang perbedaannya, kalau TKW sekarang itu pilih-pilih gitu ya, pilih-pilih pekerjaan, nggak mau yang susah sedikit, nggak mau yang agak ribet sedikit, nggak mau. Nah sedangkan kamu itu dibayar, kamu itu di sini yang dikatakan gajinya gede juga, kamu harus mengikuti perintah majikan. Selagi majikan nggak main tangan, selagi majikan nggak melecehkan, itu nggak apa-apa. Makanya kalau kamu mampu ya udah jalani, kalau nggak mau kamu break untuk itu, memutuskan kamu cari majikan lain. Nah tapi ingat, kalau kamu keseringan ganti majikan, di sini kamu rugi sendiri. Ruginya itu kamu dapat rekod yang buruk ya. Masa sih kerja nggak sampai finish 2 tahun, baru 1 bulan pindah majikan, baru 2 bulan ganti majikan, itu kamu yang akan rugi waktu, dan itu hanya kamu akan menambah potongan agent. Setiap kerja sekarang itu, kalau dulu sama saja ya, harus membayar proses untuk potongan agensi, biaya kamu kan dari Indonesia ke Hongkong itu semua gratis. Maksudnya gratisnya itu pemberangkatannya gratis, tapi kan memang kamu bayarnya itu ke agensi, bayar prosesnya, bayar visa, bayar tiket pesawat, itu dengan sistem potongan gaji. Nah kalau kalian di sini ganti-ganti majikan terus, kalian akan nggak dapat uang gaji. Banyak gaji kamu hanya untuk membayar agensi. Dan lagian sekarang ya, TKW sekarang itu gaya-gaya gitu, nggak mau pekerjaan yang susah sedikit, nggak macam pilih-pilih. Ya boleh pilih-pilih, tapi kalau semakin kamu pilih-pilih, kalau sekarang susah ya, banyak, apalagi sekarang ada COVID-19 itu ribet sekarang, banyak kasus. Nah segitu aja ya. Oke, siapapun yang ingin menjadi TKW harap berpikir 2 kali, karena TKW itu menggadekan, ibaratnya juga menggadekan semua kebahagiaan. Harus jauh dari keluarga, jauh dari orang tua, jauh dari orang yang kamu sayangi, jauh dari anak, jauh dari semua. Dan di sini harus kuat mental, dan harus berani melawan misal majikan pelecehan atau majikan jahat. Itu kita jangan sampai menjadi korban majikan gitu ya, apapun korbannya gitu ya. Jangan lupa ya guys, like, share, and subscribe.